the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Halo Mister, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo my brother. Oke, mau konten apa hari ini Mister? Hari ini saya mau ngonten kan Kartini's Day. Hari ini Kartini's Day. Tahu kan Kartini's Day? Oh ya, kasih tahu saya hari Kartini itu Ya, ya. Hari Kartini. Saya mau ngonten tentang dua tokoh wanita, yaitu RRAA Kartini, Raden Ajeng Kartini sama Dewi Sartika, ya. Oke. Ya, beliau the hero yang harumnya masih terkenang sampai sekarang. Masih ingat kan lagunya? Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Oke, nanti kita bisa lanjut lagi. Dan di tengahnya yang di depannya nanti RA Kartini saya kupas, saya baca ininya apa namanya, biografinya, sepintas biografinya. Yang di tengahnya ada the hero sastra, Pujangga Baru. Tahu nggak? Ya, seperti apa itu Mister? Oh, ini hero dari sastrawan Indonesia, Pujangga Baru. Beliau adalah Chairil Anwar. Oh iya, saya ingat kalau Ya, namanya juga harum dikenang sepanjang masa, di mana-mana keluar masuk kampus jurusan bahasa Indonesia, jurusan sastra Indonesia ada beliau. Oh, iya. Ya, bahkan foto-fotonya di dinding banyak sekali. Ya, dan saya sendiri terkenang puisi ini ketika saya mengantarkan siswa saya dan siswa saya menjadi juara. Kan ini puisi wajib waktu itu, ya. Terus yang kedua puisi karangannya sendiri, ya. Jadi siswa saya tak sedikit tak bikin orek-orekan puisi saya, akhirnya dia juara 1, bro. Wah, Ya, mantap. mantap. Saya jadi kalau untuk mengarahkan siswa itu mesti totalitas, harus jadi juara. Padahal ya bukan ini sih, misalnya bukan target juga sih sebetulnya. Kalau kita harus juara 1 kan itu sombong, ya kan. Tapi kita harus latihan maksimal, ya kan, acting maksimal, karena dalam berpuisi itu ada acting di dalamnya. Betul sekali. Oke, tak mulai baca puisinya ya. Oke Mister. Oke. Aku, buah pena, Chairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau. Tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan. Dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap meradang menerjang luka dan bisa ku bawa berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Oke. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879. Meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904.
pada umur 25 tahun, atau sebenarnya lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Raden Ayu Kartini adalah seorang tokoh suku Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi. Setelah beliau wafat, Master J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirim Raden Ajeng Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul Dostern tot Licht, yang artinya harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya, habis gelap terbitlah terang. Nah, itu bukunya beliau. Buku yang dicetak sebanyak 5 kali. Dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Oke, jadi sumber ini dari Wikipedia.org ya. Jadi Kartini itu memperjuangkan kaum Hawa ya. Jadi memperjuangkan para wanita-wanita Indonesia, dan sekarang kalau wanita-wanita sudah persamaan hak dengan laki-laki, itu dari perjuangan beliau. Jadi wanita-wanita Kartini yang masa kini yang bisa kerja di bank atau bisa jadi tentara, bisa jadi polisi, itu karena berkat jasa Raden Ajeng Kartini. Sekarang Kartini's Day, happy birthday for Kartini's Day. Semua para perempuan, para wanita Indonesia, selamat Hari Kartini. Selanjutnya saya akan baca backgroundnya. Ya. Tadi yang saya bacakan puisi dari beliau, yang akan saya bacakan biografinya, yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar lahir di Medan, Sumatera Utara 26 Juli 1922, meninggal di Jakarta 28 April 1949 pada umur 26 tahun. Duh, umurnya pendek-pendek ya. Tadi R.A. Kartini 25, Chairil Anwar 26. Dijuluki sebagai si binatang jalan. Dari karyanya yang berjudul Aku, yang tadi sudah saya bacakan. Adalah penyair yang terkemuka Indonesia, diperkirakan telah menulis 96 karya. Jadi semuanya bisa download di internet kalau mau lihat karya-karya dari Chairil Anwar yang lain. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Jadi di sini ada bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, ia dinobatkan oleh H.B. Jasin ya. H.B. Jasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil lahir dibesarkan di Medan. Sebelumnya pindah ke Batavia, sekarang yang bernama Jakarta. Ya, Jakarta itu dulu Batavia. Dengan ibunya pada tahun 1940, di mana ia mulai menggeluti dunia sastra setelah mempublikasikan puisi pertamanya pada tahun 1942. Chairil terus menulis dan menulis. Puisinya menyangkut berbagai tema, mulai dari pemberontakan, kematian, individualisme, dan eksistensi sosial, hingga tak jarang multi prestasi.
multi prestasi. Jadi banyak sekali prestasinya beliau ya. Tadi Hairil Anwar. Oke, dan selanjutnya Dewi Sartika. Kalau tadi R.A. Kartini dari Jawa, terus itu dari siapa? Hairil Anwar dari Medan. Nah, Dewi Sartika dari mana? Saya akan bacakan. Dewi Sartika. Sosok Dewi Sartika selalu dikenang sebagai wanita yang independen, wanita yang mandiri, dan kontroversial pada masanya. Di tengah kentalnya nilai-nilai tradisi, Dewi Sartika berani untuk mendobrak kekuatan tradisi. Ya gak jauh beda dengan R.A. Kartini yang membelenggu nasib para perempuan yang dirugikan pada zaman itu. Beliau tetap memperjuangkannya. Visi beliau, visi besarnya untuk mengantar perempuan menjadi berdaya dan tidak henti belajar. Dari sana beliau dan ia berangkat membawa perubahan, memberi pelajaran dan terus mengambil pelajaran dan dari siswa-siswinya. Oke, jadi Dewi Sartika di tanah Sunda beliau adalah tokoh dan pahlawan yang pemberani di tanah Sunda. Beliau juga dipanggil Nyai. Dan beliau di sini juga menulis tentang adat istiadat. Wanita di antara adat dan penjajahan Belanda. Dewi Sartika, beliau di sini ada prolog berjuang untuk lahirnya Indonesia. Jadi dia juga bersemangat berjuang untuk lahirnya Indonesia. Perjuangan rakyat Indonesia menuju ke kemerdekaan dilatar belakangi oleh kebutuhan akan pengakuan sebagai bangsa yang mandiri, sebagai rakyat dari sebuah negara jajahan. Begitu banyak keterbatasan hak masyarakat saat itu. Jadi banyak batasan-batasan, apalagi kaum wanita itu yang akan didobrak oleh Dewi Sartika. Tapi nggak jauh beda dengan R.A. Kartini. Keterbatasan ini membuat masyarakat terpuruk dan kehilangan harapan di waktu itu. Dan untuk memperbaiki hidup bagi mereka dan keturunan-keturunannya kelak itu sulit sekali. Namun pada 1908 muncul titik balik akan bangkitnya kesadaran nasional. Setelah begitu lama menjadi negara jajahan, rakyat Indonesia mulai menyadari akan jati diri mereka sebagai sebuah bangsa besar yang pernah makmur dan sejahtera. Untuk itu perjuangan yang tadinya dilakukan secara terpisah di masing-masing wilayah dipersatukan menjadi perjuangan diplomatis dengan satu visi bersama nasionalisme. Dan Dewi Sartika ada di garda terdepan. Sebagian besar pejuang mengambil peran melalui pengembangan diri dan lingkungannya dengan cara apapun yang mereka bisa demi melawan penjajah. Perjuangan ini dilakukan di berbagai sektor, namun memiliki kesamaan tujuan yang kemandirian dan memungkinkan rakyat Indonesia untuk makmur dan sentosa tanpa paksaan dari pihak manapun, termasuk koloni atau penjajah. Peran-peran demi mewujudkan tujuan ini tidak terelakkan menjadi tonggak dan pengaruhnya semakin meluas dan menular terhadap masyarakat lainnya, mulai dari munculnya pergerakan atas pemberantasan buta huruf, inovasi pembelajaran, pemerataan hak dan kewajiban, hingga emansipasi wanita yang berujung pada semangat kebangsaan. Dan situlah Dewi Sartika di garda terdepan. That's all about three hero. Jadi ada 3 hero, 2 perempuan yang hebat dan 1 sastrawan laki-laki yang hebat pula. That's all about Kartini's Day. 2 pejuang wanita, R.A. Kartini
Dewi Sartika, dan satu pejuang laki-laki sastrawan yaitu Chairil Anwar. Mereka yang membentuk Indonesia juga seperti sekarang yang terwujud adalah independen. Jadi mandiri, merdeka, merdeka berkarya, merdeka menyampaikan hak, merdeka untuk melakukan kesejajaran di mata dunia, di mata hukum, di mata bangsa dan negara. Thank you very much. Have a nice my content today. Thank you. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bang Geri, Oke. sekarang menyanyikan lagunya Raden Ajeng Kartini. Saya baca ininya tone ya, nadanya ya. Oke, siap Mister. Oke, coba aku tes dulu ya. Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Ya, oke. Mantap. Mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Ibu kita saat ini La do si la sol fa la sol fa mi Indonesia kita saat ini la do si la bangsa fa la agar sol fa kaumnya untuk fa mi re do fa Wahai Ibu Sita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cintanya bagi Indonesia. Itu tadi kita sudah nyanyikan notnya, tone-nya, tapi ada kesalahan sedikit, gak masalah kan. Untuk viewer harus dimaklumi karena udah lama gak nyanyikan lagu ini. Dan baru pas hari ini, Hari Kartini, baru saya ingat lagi mengenang beliau. Padahal mengenang beliau itu tidak harus hari ini saja. Besok-besok, lusa juga harus selalu mengenang beliau. Thank you. Kita saat ini La do si la sol fa la sol fa mi Indonesia re do re mi kita saat ini la do si la bangsa fa la sol